Cika. Nay lagi-lagi mendengar nama Cika yang diucapkan oleh Araf. Nay pikir tadi dia salah dengar, tapi Araf sudah mengatakannya 2 kali. Jadi tak mungkin dia salah dengar. Jelas-jelas Araf memanggil nama Cika saat suaminya itu masih belum sadarkan diri sepenuhnya. Pak, Nay memanggil Araf sambil menggenggam erat tangan suaminya. Cika. Nafas Nay terasa semakin sesak saat ketiga kalinya nama Cika keluar dari mulut suaminya. Oksigen di ruangan ini seolah menipis sampai-sampai dia kesulitan bernafas. Pak, ini aku, Nay, ucap Nay sambil mengusap pipi Araf lembut. Tapi Araf masih belum membuka matanya. Lelaki itu malah makin tampak gelisah. Bahkan keringat sebesar biji jagung bermunculan dari keningnya. Mungkin Araf sedang mengalami mimpi buruk atau sesuatu seperti itu. Entahlah. Pak, sadar Pak, ini aku Naysila, istrinya Bapak. Ucap Nay sekali lagi sambil menepuk-nepuk lembut pipi Araf. Cika, please maafin aku. Ini semua salah aku. Karena gak bisa jagain kamu dengan baik. Tolong jangan pergi. Jangan tinggalin aku, Cik. Hiks. Araf menangis terseduh-seduh di tengah igawannya. Cika, tolong jangan pergi. Aku minta maaf. Aku janji bakal jagain kamu dengan baik. Aku gak akan biarin kamu kenapa-napa, Cik. Maafin aku. Maaf. Tangan Nay yang tadi menyentuh pipi Araf langsung jatuh ke sisi tubuhnya. Bahkan sebelah tangannya yang sedang menggenggam tangan Araf dia lepaskan. Mendengar suaminya menyebut nama perempuan lain yang tidak lain adalah mantan kekasih Araf. Bohong jika Nay tidak sakit hati. Kenapa di saat seperti ini suaminya malah memimpikan Cika? Kenapa malah Cika yang muncul di mimpi Araf? Apa selama ini Araf memang belum move on dari mantannya itu? Apa jangan-jangan Araf berencana kembali kepada Cika? Lalu, apa arti semua yang sudah mereka lakukan saat di Jepang kemarin? Bagaimana dengan malam-malam yang mereka habiskan bersama? Apa semuanya hanya omong kosong? Lutut Nay terasa lemas ketika semua pikiran buruk itu bermunculan memenuhi kepalanya. Nay bahkan hampir jatuh andai saja Yoga tidak dengan sikap menangkap tubuhnya. Kamu baik-baik saja, Nay? Tanya Yoga khawatir. Nay terdiam menatap Araf yang perlahan mulai tenang. Dan walaupun lirih, tapi dia masih bisa mendengar Araf menyebut nama Cika. Nay, kamu gak apa-apa? Tanya Pak Rahman yang baru saja kembali. Tadi dia keluar sebentar untuk membeli makanan untuk Nay. Nay buru-buru berdiri tegap dan melepaskan rangkulan Yoga. Dia menatap ayahnya sambil menggeleng pelan. Nay gak apa-apa ya, cuma agak capek aja. Jawab Nay bohong. Kita pulang dulu aja gimana? Kamu kemarin habis pergi dan seharian tadi kamu juga belum tidur. Nanti kita kesini lagi buat jagain Araf ya, saran Pak Rahman. Iya Nay, sebaiknya kamu istirahat dulu. Araf biar Bibi dan Yoga aja yang jagain. Tambah Nia yang menatap iba kepada istri keponakannya itu. Atau kamu mau aku anterin pulang? Tanya Yoga menawarkan diri. Nay langsung menggeleng untuk tawaran Yoga. Aku pulang naik motor sama ayah. Kamu di sini aja jagain Pak Araf. Tegas Nay. Nay lalu pamit kepada Nia. Paman Araf kebetulan tadi sudah pulang duluan karena ada urusan. Bi, titip Pak Araf ya. Nay pulang dulu. Insya Allah besok Nay datang lagi ke sini buat gantian jagain Pak Araf. Pamit Nay kepada Nia. Nia langsung memeluk erat Nay sambil mengusap punggung gadis itu. Apa yang kamu dengar tadi, tolong jangan masukin hati ya Nay. Araf lagi gak sadar, jadi dia gak tahu apa yang diucapinnya. Dan apa yang kamu dengar belum tentu sama dengan apa yang kamu pikirkan. Bisik Nia. Nay mengangguk setelah melepaskan pelukannya. Dia tak menjawab karena memang tak tahu harus mengatakan apa kepada perempuan parubaya itu. Di satu sisi hatinya membenarkan ucapan Nia. Tapi di sisi lain, Nay tak bisa untuk tidak berpikir kalau bisa jadi apa yang Araf ucapkan tulus dari hati lelaki itu. Aku antar kamu dan ayah kamu sampai ke depan ya, ucap Yoga saat Nay dan Pak Rahman hendak pergi. Gak usah kah, aku bisa ke depan sendiri. Kamu mending di sini aja, jawab Nay ketus. Saat ini suasana hatinya sedang tidak baik-baik. Dan dia tidak mau dekat-dekat dengan Yoga lebih lama. Tapi Nay, udah Nay biar sama Pak Rahman aja. Kamu di sini saja sama Bibi, cegah Nia. Akhirnya Yoga mengalah untuk tidak memaksa mengantar Nay walaupun dia rindu pada mantan kekasihnya itu.
Tapi saat Yoga mendudukkan diri dan menatap Araf, sebuah senyuman tersungging di bibir pemuda itu. Gue yakin kalau Nay pasti kecewa berat sama lo, Bang. Dia pasti sakit hati karena lo malah menyebut nama Kak Cika di saat kayak gini. Dan mungkin sebentar lagi Nay bakal minta cerai dari lo. Batin Yoga senang. Begitu sampai di rumah, Nay langsung masuk ke kamarnya dan merebahkan diri di atas ranjang. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini tumpah juga. Hatinya sakit, sangat-sangat sakit. Dasar Nay beko. Padahal kamu tahu kalau si Sarap masih cinta sama mantannya dan bakal balikan sama si Cika-Cika itu. Tapi kenapa kemarin kamu mau-mau aja diajak tidur sama si Sarap? Nay memukul-mukul kepalanya sambil ngata-ngatai dirinya sendiri. Nay menangis makin kencang saat teringat kalau dia mungkin akan bercerai dengan Araf sebentar lagi. Nay ingat saat dia belajar kelompok sewaktu itu Anggi pernah bilang semua laki-laki itu brengsek. Karena manis kalau ada maunya saja. Kalau sudah mendapatkan apa yang diinginkan, maka laki-laki itu bakal pergi begitu saja meninggalkan kita. Nay tak terlalu ambil pusing karena dia tahu Anggi habis putus dengan pacarnya. Lagi pula Anggi juga hobi gonta-ganti pacar. Kalau semua laki-laki brengsek, kenapa Anggi malah pacaran terus? Dan lagi, Yoga dan Bagas juga membantah ucapan Anggi. Sebenarnya karena pernyataan Anggi itulah dulu Nay memilih menjaga jarak dengan Araf. Selain karena Yoga juga memberitahukan fakta mengenai Cika, Nay pikir lebih baik mengamankan hatinya yang sudah jatuh cinta kepada Araf biar tak terpotek-potek. Lebih baik patah hatinya dicicil saja agar saat dia bercerai dengan Araf, Nay tak perlu nangis bombay sampai berniat gantung diri di pohon toge segala. Sialnya, sikap manis kelewat manja juga perhatian Araf kepadanya membuat Nay perlahan lulus juga. Nay bahkan berpikir kalau Araf mungkin sudah move on dari sang mantan dan jatuh cinta pada Nay. Walau sejauh ini lelaki itu tak pernah menyatakan cintanya. Maka dari itu Nay mau-mau saja saat Araf meminta haknya sebagai suami. Beko, 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 dasar Nay beko. Kalau udah gini kamu mau gimana? Kamu bakal jadi janda padahal lulus sekolah juga belum. Wajah Nay sudah basah oleh air mata. Puluhan lembar tisu juga sudah berserakan di kasur dan lantai kamarnya. Nay sendiri takut jika dia hamil. Mana Nay mengerti soal pembuahan. Yang dia tahu kalau sudah melakukan hubungan suami istri maka sudah pasti nanti dia bakalan hamil. Kenapa kemarin gak kepikiran sih? Terus nanti anakku jadi yatim dong kalau aku cerai sama Pak Araf. Nay makin nelangsa memikirkan kemungkinan satu itu. Tapi tak lama kemudian dia baru teringat sesuatu. Kan aku cuma cerai, Pak Araf gak meninggal, jadi anakku gak bakal jadi yatim. Cuma kasihan kalau dia gak punya ayah. Nay makin menangis heboh memikirkan nasib anaknya yang entah sudah jadi atau belum. Tok tok tok, Nay makan dulu nak, panggil Bu Husna dari balik pintu kamarnya. Makan dulu ya Nay, kamu belum makan malam. Jangan sedih lagi, insya Allah Nak Araf pasti akan segera sadar dan sembuh. Bujuk Bu Husna saat tak mendengar jawaban dari putrinya. Bu Husna khawatir karena mendengar Nay yang terus menangis kencang sejak masuk ke kamarnya. Dia mengira Nay sedang panik akut karena suaminya kecelakaan dan masih belum sadarkan diri. Nay memang kadang gampang panikan. Waktu Pak Rahman jatuh dari motor dan cuma besot sikut dan lututnya saja, Nay bisa menangis seharian, sambil mengobati juga meniup-niup luka ayahnya. Dan beberapa menit sekali, Nay akan bertanya apakah luka ayahnya itu sudah sembuh. Begitu juga saat Bu Husna tanpa sengaja terciprat minyak panas saat memasak. Dan karena tak mendengar gerutuan Nay, jadilah Bu Husna tak tahu jika putrinya sedang menangis karena patah hati. Nay juga tidak menceritakan apapun kepada ayahnya soal Araf yang tadi menyebut-nyebut nama sang mantan. Nay ngantuk Bu, mau tidur aja. Jawab Nay akhirnya dengan suara serak. Tapi kamu belum sholat isya kan Nay? Nanti Nay pasang alarm Bu. Nay mau tidur bentar. Mata Nay berat banget soalnya. Karena tak tega melihat anaknya yang sedang galau, akhirnya Bu Husna mengalah juga. Dia tidak memaksa Nay untuk makan atau membuka pintu. Ya udah, kamu tidur dulu. Nanti 1 jam lagi ibu bangunin biar kamu gak lupa sholat. Iya Bu. Sementara di tempat lain, kedua orang tua Araf langsung bergegas pergi ke Bandung setelah mendengar kabar dari Bik Nia kalau Araf kecelakaan.
Ibu Araf sangat takut jika terjadi sesuatu dengan putra sulungnya itu. Araf gak akan kenapa-napa kan mas? Tanya Ibu Araf kepada suaminya itu. Indra menggenggam tangan istrinya. Dia pasti baik-baik aja. Nia juga bilang kalau kondisi Araf udah baikan sekarang. Tinggal nunggu Araf sadar aja. Tapi aku khawatir kalau sampai Araf. Nanti kita tanya dokter soal detail kondisi Araf. Kalau memang kondisinya parah, kita bawa dia berobat ke luar negeri. Potong Indra sebelum istrinya makin berpikir ngelantur dan menyebabkan kondisi kesehatannya drop. Indra mengatur nafasnya sambil menatap lurus ke depan. Dia juga sempat syok saat mendengar kabar kecelakaan Araf. Tapi kemudian otak cerdasnya mulai bisa melihat peluang bagus di balik musibah ini. Mungkin ini saat yang tepat buat misahin Araf dari perempuan miskin itu. Batin Indra sambil menyunggingkan senyum penuh arti. Pak Rahman dan Bu Husna menatap Nay yang keluar dari kamarnya dengan penampilan rapi. Ini masih pukul 6 pagi dan mereka juga baru mau sarapan. Kamu mau ke rumah sakit, Nay? Tanya Pak Rahman saat putrinya ikut duduk di meja makan. Iya ya, habis sarapan Nay mau ke rumah sakit. Subuh tadi Bik Nia ngabarin kalau Pak Araf sudah sadar jam 2 malam tadi. Alhamdulillah, Pak Rahman dan Bu Husna kompak mengucap syukur karena menantunya sudah sadar. Mau ayah anterin? Tanya Pak Rahman. Gak usah ya, Nay ojol aja. Ayah kan harus kerja. Nanti kalau ayah anterin Nay dulu yang ada ayah bakalan telat sampai tempat kerja ayah. Tolak Nay. Kalau gitu sama ibu aja ya. Ibu kemarin belum sempat tengok Nak Araf. Tanya Bu Husna. Nay menggeleng. Gak usah Bu, Nay sendiri aja. Lagian ibu kan biasa masih repot ngurus oncom jam segini. Nanti sore aja ke rumah sakitnya bareng ayah. Jawab Nay. Ya udah kalau gitu. Tapi kamu jangan berangkat dulu habis makan. Ibu mau siapin makanan buat Nak Araf dan kamu. Ucap Bu Husna. Nay mengangguk lalu menyantap sarapannya. Sebenarnya Nay masih berat untuk bertemu dengan Araf mengingat kejadian kemarin. Tapi Nay juga teringat ucapan Bik Nia untuk tidak mengambil hati ucapan Araf. Dan tidak terlalu cepat membuat kesimpulan. Maka dari itu, Nay pergi menjenguk suaminya untuk membicarakan semuanya. Setidaknya dia perlu tahu bagaimana nasibnya dan anaknya jika memang Araf berniat balikan dengan Cika. Mungkin Pak Araf bakal berubah pikiran dan gak jadi balikan sama si Cika. Kalau aku bahas soal anak, gumam Nay setelah turun dari ojol. Nay lalu berjalan dengan cepat menyusuri lobi dan naik lift menuju lantai tempat Araf dirawat. Bik Nia bilang Araf sudah dipindah ke ruang rawat VIP semalam. Tapi saat Nay keluar dari lift dan menyusuri koridor menuju ruang rawat Araf, langkahnya terhenti saat melihat ayah mertuanya sedang berdiri menghadapnya. Ayah, Nay mengerjap-ngerjapkan matanya untuk meyakinkan jika yang dilihatnya benar Indra Hermawan. Assalamualaikum ya, sapa Nay saat sudah berdiri di hadapan Indra. Nay menjulurkan tangannya hendak mencium tangan Indra. Ayah mertuanya itu diam saja. Indra bahkan menatap tajam Nay dan mengajak Nay untuk menjauh dari ruangan Araf. Kenapa kamu di sini? Tanya Indra sambil menghempaskan dengan kasar lengan Nay yang tadi ditariknya. Nah, Nay mau jengukin Pak Mas Araf ya? Jawab Nay bingung. Sebaiknya kamu pergi dan jangan temui Raffi lagi. Usir Indra. Kenapa? Nay kan istrinya Mas Araf. Masa Nay gak boleh temuin Mas Araf sih? Tanya Nay tak terima. Indra mendengus kesal. Kamu masih tanya kenapa? Gara-gara kamu, anak saya jadi kena sial dan kecelakaan begini. Bentak Indra. Sontak Nay membolakan matanya. Apa hubungannya kecelakaan Araf dengan Nay? Nay sendiri bahkan kaget saat mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang mengabarkan jika Araf kecelakaan. Padahal suaminya itu tadi pamit untuk menemui temannya yang katanya sedang berada di kantor polisi. Nay gak ngapa-ngapain Mas Araf. Mas Araf bilang mau pergi ketemu temannya. Dan gak lama ada yang telepon Nay dan ngabarin kalau Mas Araf, kalau Raffi gak nikah sama kamu, dia gak perlu hidup susah kayak begini dan ngalamin semua ini.
Saya juga tahu kalau dia nikahin kamu hanya untuk bikin saya marah karena dia menolak untuk dinikahkan dengan Greta. Saya bahkan nggak paham kenapa dia malah menikahi perempuan miskin dan bodoh seperti kamu. Seperti nggak ada perempuan lain yang lebih baik saja. Padahal saya yakin kalau dia bisa menikahi perempuan manapun yang lebih cantik, pintar dan berkelas, dan tentu saja dari keluarga baik-baik dan terpandang. Oh, saya tahu. Mungkin karena kamu bodoh dan mudah untuk diajak kerjasama. Kamu juga pasti mau pura-pura menjadi istri Raffi karena dibayarkan. Kamu itu miskin, jadi gak mungkin kamu nolak saat Raffi menawarkan kamu sejumlah uang agar kamu mau bekerja sama dengan dia. Atau kamu yang sengaja mendekati Raffi, biar dia mau menikah dengan kamu agar kamu bisa jadi orang kaya dadakan tanpa capek-capek kerja. Indra memberondong dengan tuduhan-tuduhan keji. Nay mengepalkan tangannya mendengar ocehan ayah mertuanya yang sangat melukai hatinya. Aku emang miskin, Pak. Tapi aku gak miskin hati kayak Bapak yang cuma bisa ngerendahin orang dan fitnah orang. Bapak gak tahu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bapak gak tahu kalau fitnah itu dosanya besar. Bapak bisa masuk neraka loh. Saud Nay mengingatkan. Masa bodoh kalau dia bakal jadi menantu durhaka. Nay tidak suka dituduh yang tidak-tidak. Lagi pula bukan dia yang mendekati Araf dan meminta lelaki itu untuk menikahinya. Araf sendiri yang memaksa Nay untuk mau menikah bahkan sampai mengancam segala. Kamu... Indra mengepalkan tangannya, menahan diri untuk tidak melayangkan tangannya ke pipi gadis kurang ajar di hadapannya itu. Nay sama sekali tak ada takut-takutnya kepada Indra. Kamu pikir kamu siapa berani sekali bicara seperti itu pada saya? Bentak Indra. Aku cuma ngasih tahu Bapak aja. Takutnya Bapak lupa. Saud Nay santai. Pergi dari sini dan jangan pernah temui Raffi lagi. Usir Indra. Bapak gak berhak usir-usir aku dong. Gimanapun aku istrinya Mas Araf. Gak mungkin aku gak ngurusin suami aku yang lagi sakit. Tolak Nay. Sayangnya tidak sebentar lagi. Maksud Bapak, kamu pasti tahu kan apa alasan Raffi menikahi kamu. Dia hanya ingin menghindari perjodohan dengan Greta karena dia hanya mencintai Cika. Asal kamu tahu, Cika masih hidup. Saya sudah merestui hubungan mereka karena Cika lebih baik daripada kamu yang miskin. Setelah Raffi sadar, saya akan langsung membawa Raffi menemui Cika. Lalu setelah itu, kamu tahu sendiri apa yang akan terjadi. Jadi kehadiran kamu sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Jelas Indra dengan senyum mengejeknya. Dek, Nay langsung terdiam. Cika masih hidup? Tanya Nay memastikan. Iya. Dan Raffi akan segera bertunangan dengan Cika. Dan sebentar lagi dia akan menceraikan kamu. Tegas Indra. 1 minggu kemudian, Nay tidak tahu bagaimana harus mendefinisikan bagaimana perasaannya saat ini. Hancur mungkin adalah kata yang paling tepat. Tak hanya hatinya, tapi juga hidupnya. Dia tak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Saat mendengar Indra mengatakan kalau Araf akan bertunangan dengan Cika dan akan menceraikan Nay, dunianya seakan runtuh. Nay bahkan hampir saja jatuh pingsan saat itu saking syoknya. Lalu tanpa menemui Araf, Nay memutuskan untuk pulang. Sampai di rumah tentu saja Bu Husna menatap kaget kepulangan putrinya. Tapi karena tak mau membuat khawatir orang tuanya, Nay memilih berbohong. Dia cuma bilang kalau dokter mengatakan Araf tak boleh dijenguk terlalu lama. Dan butuh banyak istirahat sehingga Nay cuma bertemu dengan lelaki itu sebentar saja. Nay juga mengatakan kepada ibu dan ayahnya untuk tidak pergi ke rumah sakit untuk saat ini. Kamu mau pergi menjenguk Nak Araf? Ibu titip kue ya? Sekalian bilang maaf karena ibu belum bisa jenguk Nak Araf. Ucap Bu Husna saat Nay keluar dari kamarnya dengan pakaian rapi. Nay mengangguk dan tersenyum lebar. Iya Bu, tapi nggak usah bawa-bawaan ya. Soalnya dokter larang Pak Araf buat makan makanan selain yang sudah disiapin dari rumah sakit. Nanti kalau bawa juga Nay yang habisin. Bisa gemuk Nay kalau kebanyakan makan. Jawab Nay. Ya nggak apa-apa kamu yang makan juga. Nggak usah deh Bu, kalau Pak Araf ngiri terus nangis karena mau juga gimana. Nanti Nay dimarahin Pak dokter Bu. Ih kamu tuh, emang Nak Araf anak kecil apa? Mana mungkin dia nangis cuma gara-gara iri lihat kamu makan kue aja. Nay mencepikkan bibirnya. Ibu nggak tahu aja sih, Pak Araf kalau sakit itu emang kayak anak kecil Bu. Kamu kali yang kayak gitu, bukan Nak Araf. Ledek Bu Husna.
Nay geleng-geleng kepala. Ibunya ini kalau dibilangin tidak percayaan. Tapi salah Araf juga yang selalu bertingkah sok keren di depan semua orang. Jadilah tak bakal ada yang percaya kalau Araf manjanya naudzubillah sekali saat sakit. Pokoknya Nay berangkat sekarang, ibu nggak usah ngebekalin apa-apa. Nay juga cuma sebentar aja kok di sana. Tegas Nay sebelum pamit pergi dan mencium tangan sang ibu. Nay lalu pergi dari rumahnya naik ojol. Tapi tujuannya bukan rumah sakit. Nay memilih untuk pergi ke taman. Ya, seminggu ini Nay memang hanya pura-pura pergi menjenguk Araf saja agar orang tuanya tidak khawatir. Sejak perbincangan dengan Indra Hermawan waktu itu, Nay tidak pernah lagi kembali ke rumah sakit. Dia terlalu kecewa pada Araf. Apalagi suaminya itu sama sekali tak pernah menghubunginya. Saat Nay chat atau telepon pun nomor Araf tak pernah aktif. Nay kok di sini? Kata ibu kamu pergi ke rumah sakit. Nay kelakapan saat tahu-tahu ayahnya sudah berdiri di sampingnya. Buru-buru dia menghapus air mata yang sejak tadi mengalir membasahi pipinya tanpa dikomando. Ayah kok bisa ada di sini sih? Bukannya lagi kerja? Nay balik bertanya. Kamu ada masalah? Apa ini soal kondisi Nak Araf? Atau ini soal hubungan kamu dengan Nak Araf? Bukannya menjawab, Pak Rahman malah menginterogasi putrinya. Memang sejak Araf kecelakaan, putrinya itu jadi kelihatan berbeda. Nay selalu tampak murung. Dan sekarang Pak Rahman malah mendapati putrinya yang katanya mau ke rumah sakit berada di taman dan menangis seorang diri. Enggak kok ya, Nay nggak ada masalah. Jangan bohong Nay, kamu itu anak ayah. Jadi ayah tahu kalau kamu nggak baik-baik aja. Dan nggak mungkin kamu nangis kayak gini kalau nggak lagi ada masalah. Nay menghembuskan nafasnya. Kita bahas di rumah aja ya ayah, pinta Nay. Jadi ada masalah apa Nay? Ini ada hubungannya sama Nak Araf kan? Tanya Pak Rahman begitu dia dan Nay tiba di rumah. Bu Husna yang ikut bergabung duduk di meja makan menatap bingung anak dan suaminya. Apalagi saat dia melihat wajah Nay yang tampak murung. Sebenarnya ada apa ya? Tanya Bu Husna kepada suaminya. Pak Rahman menggelengkan kepala dan menunjuk putrinya dengan dagu. Isyarat kalau dia tidak tahu dan menunggu Nay menjelaskan semuanya. Nay sendiri sempat ragu untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya. Bagaimana jika mereka marah? Bagaimana jika mereka kecewa? Tapi melihat tatapan sedih dari ayah dan ibunya, perlahan Nay memantapkan hati dan mulai menceritakan kepada orang tuanya kalau pernikahannya dengan Araf hanya pura-pura saja. Itu terjadi karena Nay yang nekat mengirim foto tidak pantas atas permintaan pacarnya yang malah salah kirim ke nomor Araf. Lalu Araf mengancam Nay untuk menikah dengan lelaki itu. Nay juga menceritakan apa yang dikatakan oleh Indra Hermawan soal pertunangan Araf dengan mantan kekasihnya. Maafkan Nay ayah, ibu. Nay emang bodoh banget mau-maunya diminta buat kirim foto kayak gitu. Dan malah bikin Nay harus nikah sama Pak Araf. Nay minta maaf karena udah bohongin ayah dan ibu. Ucap Nay sambil berlutut di hadapan kedua orang tuanya. Mendengar cerita sang putri dan melihat Nay yang sedih seperti itu, buru-buru Bu Husna turun dari bangku dan mendekat tubuh Nay. Walau semarah dan sekecewa apapun dia kepada Nay, tetap saja dia tidak tega mengetahui kalau putrinya bernasib buruk seperti ini. Begitu juga Pak Rahman yang berkali-kali beristighfar karena merasa kecewa kepada anak terlebih menantunya. Maafin Nay Bu, maaf karena udah bohong sama ibu. Ucapnya dengan berurai air mata. Bu Husna yang juga ikut menangis menghapus wajah putrinya yang basah dengan telapak tangan. Ibu udah maafin Nay. Lain kali kalau ada masalah kayak gini jangan dipendam sendiri. Ceritain sama ibu dan ayah. Jawab Bu Husna sambil menegap erat putrinya. Ya Allah, kasihan anak ibu. Nay yang sabar ya nak. Ayah, Nay minta maaf ya ayah. Pinta Nay yang takut karena melihat ayahnya sejak tadi diam saja. Pak Rahman tak menjawab apapun. Lelaki parubaya itu memilih bangkit dari kursi dan masuk ke kamarnya. Meninggalkan Nay yang menangis sejadi-jadinya karena merasa bersalah. Besok paginya, Pak Rahman menyuruh Nay untuk pergi ke sekolah bersamanya. Hari ini adalah hari pertama Nay masuk sekolah setelah liburan panjang. Ayah gak marah sama Nay? Tanya Nay dengan mata berkaca-kaca. Ayah kecewa sama Nay, tapi ayah gak marah. Jawab Pak Rahman pelan.
Dengan segera Nay memeluk ayahnya itu. "Makasih banyak ya, Ayah. Nay takut banget." Nay kira ayah bakalan marah dan gak mau maafin Nay. Ucap Nay sambil terisak di pelukan sang ayah. Semarah-marahnya orang tua, bakalan susah untuk mereka membenci anaknya. Nay itu anaknya ayah dan ibu. Tanggung jawab kami. Kalau Nay berbuat salah, itu bukan sepenuhnya salah Nay. Mungkin ayah dan ibu memang belum cukup baik dalam mendidik kamu. Nay langsung menggelengkan kepalanya. "Enggak ya, ayah sama ibu selama ini udah ngerawat dan didik Nay dengan baik. Nay aja yang belum bisa jadi anak yang berbakti buat ayah dan ibu." "Ya udah, sekarang kamu sarapan, terus ayah antar ke sekolah," ucap Pak Rahman yang mengingatkan putrinya agar tidak buang-buang waktu untuk nangis pagi-pagi begini. "Ayah yakin mau antar Nay? Kalau nanti telat datang ke tempat kerjanya gimana?" tanya Nay yang sudah kembali duduk di kursinya. "Ayah hari ini libur, ada urusan nanti siang. Makanya pagi ini ayah mau antar Nay ke sekolah," jawab Pak Rahman. Setelah mengantar Nay ke sekolah, Pak Rahman langsung mengendarai motornya menuju rumah sakit tempat Araf dirawat. Dia ingin membicarakan masalah terkait Nay dan Araf secara langsung kepada menantunya itu. Dia ingin Araf mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana pertunangannya dengan Cika. Karena bagaimanapun Araf adalah suami Nay dan Pak Rahman tak terima jika anaknya dimadu. Dan jika Araf memang lebih memilih Cika, setidaknya lelaki itu bisa menceraikan Nay sekarang juga. Tapi saat Pak Rahman baru selesai bertanya kepada resepsionis di mana ruangan Araf, tiba-tiba saja seorang lelaki parubaya menghampirinya. Dilihat dari penampilannya, Pak Rahman bisa menebak lelaki itu adalah orang kaya. "Siapa Anda dan ada keperluan apa menemui putra saya?" tanya Indra Hermawan yang menatap tak suka kepada Pak Rahman. "Putra Anda?" Pak Rahman balik bertanya, karena memang dia belum pernah bertemu dengan besannya. "Muhammad Araf Rafindra Hermawan." "Jadi Anda ini bapaknya Araf?" tanya Pak Rahman memastikan. Indra Hermawan mengangguk. "Saya mau bertemu Araf untuk membahas soal pernikahannya dengan Nay, putri saya," tegas Pak Rahman. "Oh, ternyata Anda ini ayahnya Nay. Tapi maaf, saat ini putra saya belum bisa ditemui. Kalau memang ada hal penting yang mau Anda bicarakan, Anda bisa mengatakannya kepada saya. Saya mau bicara langsung dengan Araf dan memberikan dia pelajaran karena sudah berani-beraninya mempermainkan anak saya. Jadi sebaiknya sebagai orang tua, Anda tidak berusaha untuk melindungi putra Anda yang tidak tahu diri itu," saut Pak Rahman emosi. Tapi bukannya marah, Indra Hermawan malah tersenyum mengejek pada lelaki di depannya ini. "Sekarang saya tahu dari mana sikap kurang ajar putri Anda. Sudah jelas itu berasal dari Anda. Saya heran sama orang-orang seperti kalian. Sudah miskin tapi belagu. Berani-beraninya Anda bicara buruk tentang putra saya. Harusnya Anda merasa terhormat karena putri Anda yang miskin itu bisa dinikahi oleh putra saya. Bukannya marah-marah dan menjelek-jelekkan putra saya. Anda pasti bisa lihat sendiri kalau Raffi dan Nay itu sama sekali tidak selevel. Jadi harusnya Anda tahu diri. Kalau bukan karena putra saya terlalu baik, saya yakin tidak ada yang akan sudi untuk menikahi putri Anda yang tidak ada apa-apanya itu." Buk, Pak Rahman langsung melayangkan tinjunya. Tak terima jika putrinya dihina-hina seperti itu. Sementara orang-orang yang berada di sana berteriak kaget. Tapi saat Pak Rahman hendak kembali menghajar Indra Hermawan, petugas keamanan di rumah sakit sudah lebih dulu menghentikan gerakannya dan menyuruhnya untuk pergi agar tidak membuat keributan. Allah tidak pernah tidur. Saya yakin bahwa Anda dan keluarga Anda akan menerima balasan dari Allah, teriak Pak Rahman sambil menunjuk Indra Hermawan setelah melepaskan cekalan petugas keamanan lalu pergi meninggalkan rumah sakit.